wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di pagi hari puasa yang ketiga di tahun 1444 Hijriah, 1444 Hijriah, kita kaji sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana seorang sahabat diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah kaum untuk mengimami kaum itu. Saya ulang. Rasulullah mengutuskan seorang sahabat kepada sebuah kaum, sebuah kelompok untuk jadi imam di situ. Sama seperti saya ada jamaah di Serang. Saya kirim dari Legoso ini Haji Zain. Tolong Haji Zain datang ke Serang, jadi imam di sana. Tiba-tiba imam itu begitu mengimami salat, setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat, tapi di ujung ayatnya dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Saya ulang, imam itu dalam mengimami salat, dia baca ayatnya Al-Quran, tapi ditutup ujung salatnya itu sebelum rukuk dengan Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, ramai-ramai, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Dia tutup dengan itu. Akhirnya bocor kepada Nabi sikap dia menjadi imam dengan menutup rakaatnya sebelum ruku' dengan Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, begitu mereka kaum itu balik ke Madinah, dzakaru dzalika li Rasulillah, dilapor kepada Nabi. Nabi, ya Rasulullah, iya, imam itu mengimami kami, iya. Yang baginda kirim kepada kami, iya. Tapi di ujung salatnya itu selalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Ini dasar dari mana? Faqala, kata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Sini. Coba tanya sama dia. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Apanya yang dia lakukan? Menutup ujung rakaatnya, ujung ayat Qur'annya dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Fasa'aluhu, ramai-ramai bertanya. Hei. Nabi suruh tanya, kenapa lo melakukan begini? Faqala, dijawab oleh imam, li'annaha sifatur rahman. Dalam Qul huwallahu ahad itu ada sifat-sifat Allah yang maha agung. Yang pertama sifat Allah, Allah itu maha esa, ahad. Yang kedua, Allah tempat ketergantungan kita, as-samad. Kemudian Allah tidak pernah beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sama sekali dengan Allah. Itu 5 sifat luar biasa.
5 sifat dalam Al-Quran luar biasa. Itu makanya saya lakukan. Fa ana uhibbu an aqra biha. Saya selalu senang membaca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, karena 5 sifat Allah yang luar biasa di situ. Begitu dilapor ke Nabi begitu, faqala Rasulullah akhbiruhu. Sampaikan kepada orang yang jadi imam itu, innallaha yuhibbu, seperti dia mencintai Allah. Karena 5 sifat tadi, Allah telah mencintai dia. Kalau begitu, kalau dia mencintai Al-Ikhlas itu karena ada sifat yang luar biasa, 5 sifat. Pertama Allah Ahad, yang kedua Allah As-Samad, yang ketiga Allah lam yalid, yang keempat Allah lam yulad, kelima Allah lam yakun lillahi kufuwan ahad, tidak ada sama dengan Allah. Itu 5 sifat itu. Kata imam, saya senang membaca Qul Huwallahu Ahad karena ada sifat 5 itu. Allah luar biasa. Faqala Rasulullah bersabda, akhbiruhu, sampaikan kepada orang itu, innallaha yuhibbuh, seperti dia cinta kepada Allah, Allah telah mencintai dia. Allah juga mencintai dia. Jawab serentak, jelas. Poin yang kita ambil bagi 3 Ramadan, hari ketiga Ramadan ini. Pertama, kalau Anda disuruh jadi imam, tuh dengar yang sering-sering jadi imam. Kalau Anda disuruh jadi imam oleh orang-orang yang berhak menentukan Anda, bukan sembarangan loh. Jangan jamaah pojok sana, bapak itu aja jadi imam. Kenal pun enggak siapa apa itu. Orang yang tahu dengan Anda dan berhak dia memerintahkan Anda jadi imam, berarti orang yang memerintahkan itu percaya sama Anda. Maju. Satu poin pertama. Tapi yang nyuruh dulu siapa dulu? Harus orang yang lebih paham tentang keimaman. Satu. Yang kedua yang perlu kita pahami di sini adalah boleh membaca ayat, ujungnya ditutup dengan Qul Huwallahu Ahad, boleh. Bukan enggak boleh, boleh. 2. Poin yang ke setelah 2 berapa? 3. Kok diam? Catanya lagi. Poin yang ketiga, yang ke 3. Itu kan enak. Yang ke terserahlah Ustaz. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Qul Huwallahu Ahad. Itu surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah yang luar biasa. Yang luar biasa sifat Allah. Udah 3. Sering membaca Qul Huwallahu Ahad, jangankan di dalam salat, di luar salat juga boleh luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Anda kalau membaca sebuah ayat dalam salat, karena ada yang Anda kejar di situ, karena ada Anda paham di situ, ada ini, itu saya senang membacanya. Itu diperbolehkan dalam agama. Saya baca ayat ini karena ada unsur-unsur ini dalam ayat itu. Senang dalam salat. Udah yang keempat. Yang kelima sebagai penutup. Dalam salat Anda ada yang Anda ayat baca, ada ayat-ayat yang Anda baca karena sifat Allah yang luar biasa, karena senang kepada Allah, Allah juga senang kepada Anda. Kalau begitu di dalam salat boleh bercinta dengan Allah. Yang ketujuh, di dalam salat boleh bercinta dengan Allah. Aku baca surah Al-Ikhlas, aku cinta kepada Allah karena ada sifat Allah yang luar biasa. Allah juga mencintaimu. Jawab serentak, semangat pagi, jelas? Kayaknya ada yang kurang menjawabnya, jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.